Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Manora Siregar, NIM saya 0704-2020-85, kelas Biologi 3 Stambuk 2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Wolmon untuk memenuhi tugas mata kuliah Mikroteknik Hewan. Sebelum lanjut ke pembahasan tentang Wolmon, di sini saya akan membahas tentang preparat. Nah, preparat itu merupakan suatu media awetan atau sediaan berupa sel, jaringan, dan tubuh organisme, sehingga mempermudah kita dalam mengamati, mempelajari, dan meneliti. Preparat tergolong menjadi beberapa jenis, diantaranya ada preparat smear, preparat polen, preparat squash, preparat Wolmon, dan preparat irisan. Nah, preparat irisan ini tergolong dalam preparat mikroskopis, sedangkan preparat kering dan preparat basah itu tergolong dalam preparat makroskopis. Baik, preparat merupakan suatu media awetan atau sediaan yang berupa sel, jaringan, dan tubuh organisme, sehingga mempermudah dalam mengamati, mempelajari, dan meneliti. Nah, preparat berguna untuk menjadi objek pengamatan yang diamati melalui mikroskop dalam sebuah penelitian. Biasanya, objek yang diamati itu berupa ukurannya kecil atau berupa potongan kecil dari suatu makhluk hidup. Preparat mikroskopis dibedakan menjadi preparat sementara, preparat awetan, dan preparat utuh atau Wolmon. Preparat hapusan, smear, preparat pejetan atau squash, dan preparat irisan. Preparat Wolmon merupakan hasil sediaan dari metode Wolmon. Kelebihan dari metode Wolmon ini dapat mengamati bentuk spesimen secara keseluruhan pada setiap bagian. Objek yang diamati dari metode ini juga berupa hewan dan tumbuhan. Preparat Wolmon disediakan secara utuh setiap bagiannya, contohnya seperti cacing, protozoa, alga, embrio ayam, dan lain-lainnya. Selanjutnya, pembuatan preparat merupakan upaya untuk mempermudah pengamatan suatu bahan. Metode dari Wolmon ini merupakan metode di mana objek yang akan dibuat sebagai preparat berada dalam keadaan utuh, yaitu tanpa adanya sectioning atau pemotongan. Sehingga dengan kondisi tersebut dapat diamati struktur utuh dari suatu organisme atau tanaman, dan tentu saja objek yang terlihat dengan jelas ketika diamati menggunakan mikroskop. Nah, adapun struktur yang dapat diamati menggunakan metode Wolmon ini adalah struktur reproduksi maupun struktur vegetatif pada suatu organisme. Selanjutnya, metode Wolmon pasti mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Nah, adapun kelebihan dari metode ini adalah dapat diamati seluruh bagian tanaman dengan jelas pada tiap bagian-bagiannya. Sedangkan kelemahannya adalah metode ini hanya bisa dilakukan pada organisme yang ukurannya kecil saja. Baik, berikut merupakan macam-macam preparat berdasarkan cara pembuatannya. Yang pertama ada preparat smear atau ulas. Caranya itu dengan mengulaskan atau menggoreskan di atas objek kelas, sehingga mendapatkan selaput tipis. Contohnya itu seperti darah, absen darah, dan polen. Yang kedua ada Wolmon. Nah, preparat Wolmon ini membuat sediaan secara utuh. Contohnya itu seperti pada tumbuhan atau hewan. Hewan itu contohnya embrio, semut, hewan yang kecil, ukurannya kecil. Yang ketiga ada squash. Nah, pembuatan preparat dengan cara squash ini artinya ditekan dengan gelas penutup. Contohnya itu mitosis ujung akar bawang merah. Yang keempat ada section. Nah,
Pembuatan preparat dengan cara section ini, caranya itu dipiksasi atau tergantung bahannya ini. Nah, biasanya lebih lama, butuh waktu efektif kurang lebih dari 3 hari. Yang terakhir ada maserasi. Nah, pembuatan preparat dengan proses maserasi ini maksudnya itu pemisahan serat dari pohon kayu yang lebih keras. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Wolmon. Nah, yang dimaksud dengan Wolmon itu adalah teknik penyiapan suatu sediaan yang berupa sel atau jaringan tanpa memotong salah satu sediaan. Contohnya itu seperti embrio, spermatozoa, cacing, potongan saraf, pembuluh darah, dan selaput tipis, yang nantinya akan digunakan untuk mengamati seluruh organisme tersebut. Wolmon ini berasal dari kata wol yang artinya keseluruhan, utuh tanpa pengirisan, dan mon yang artinya gunung atau tutup. Nah, yang berarti seluruh spesimen utuh ditutup atau ditetesi dengan medium penutup. Nah, metode ini digunakan untuk membuat preparat organisme utuh yang nantinya akan diamati di bawah mikroskop tanpa adanya pengirisan dari si preparat tersebut. Baik, selanjutnya ada penyiapan sediaan yang Wolmon ini. Nah, penyiapan sediaan Wolmon ini biasanya terdiri dari keseluruhan organ tubuh organisme secara utuh. Nah, biasanya itu digunakan untuk pembuatan sediaan hormon hewan, contohnya itu seperti embrio ayam dan hewan invertebrata. Wolmon merupakan metode pembuatan preparat yang nantinya akan diamati dengan mikroskop tanpa didahului adanya proses pemotongan. Jadi, pada metode Wolmon ini, preparat yang diamati adalah preparat yang utuh, baik itu berupa sel, jaringan, organ, maupun individu. Nah, selanjutnya ada waktu bertahan sediaan. Nah, waktu bertahan sediaan terdapat 3 jenis, yaitu sediaan sementara, sediaan semi-permanen, dan sediaan permanen atau awetan. Nah, sediaan sementara yaitu sediaan tersebut tidak awet atau tidak tahan lama yang disebabkan oleh dalam pembuatan sediaan sementara menggunakan medium berupa air atau bahan kimia yang mudah menguap. Yang kedua ada sediaan semi-permanen, yaitu sediaan yang mempunyai daya tahan kurang lebih 1 minggu dan media yang digunakan yaitu gliserin. Yang ketiga, sediaan awetan atau permanen, yaitu sediaan yang dapat bertahan lama, di mana proses pembuatannya itu dilakukan proses histologis lalu diawetkan menggunakan entelan. Metode yang digunakan untuk pembuatan preparat organisme utuh yang nantinya akan diamati di bawah mikroskop ini tanpa adanya pengirisan. Nah, organisme yang dipakai tersebut juga harus berukuran kecil sehingga dapat termuat pada kelas objek. Sedangkan organisme yang berukuran agak besar dapat dilakukan pemangkasan terlebih dahulu agar menjadi lebih rapi dan ukurannya lebih kecil supaya muat pada kelas benda. Nah, prosedur pertama dalam pembuatan Wolmon adalah fiksasi dengan menggunakan alkohol. Nah, fiksasi di sini dapat menghambat kerusakan pada sel sehingga jaringan tetap utuh atau tetap seperti semula. Kondisi jaringan supaya tetap dalam keadaan hidup dapat dilakukan melalui proses fiksasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode Wolmon. Nah, metode Wolmon ini dilakukan dengan langkah-langkah yaitu maserasi, dehidrasi, mounting, pelabelan, dan penyimpanan preparat. Nah, langsung saja yang pertama maserasi. Maserasi di sini yaitu pemilihan spesimen acuan. Kemudian setelah dipilih itu dipindahkan ke dalam cawan sirakus berisi aquades dan direndam selama 1 jam. Kemudian dilakukan perendaman dalam larutan NaOH 2,5% selama 16 jam
yang kemudian spesimen tersebut dipindahkan dari larutan NaOH ke dalam Aquades dan direndam kembali selama 2 jam. Kemudian spesimen ditekan secara perlahan dengan bantuan jarum inokulasi agar isi tubuhnya keluar dan menyisakan bagian-bagian penting yang berguna untuk identifikasi. Selanjutnya itu dilakukan penyimpanan spesimen dalam alkohol 60% selama 16 jam. Baik, selanjutnya dehidrasi. Pada tahap dehidrasi ini, spesimen dipindahkan dan direndam secara bertahap atau berturut-turut ke dalam larutan alkohol 60%, 70%, 80%, 90%, dan alkohol 95% selama waktu yang berturut-turut juga, yaitu 1 jam, 20 menit, 10 menit, dan 5 menit. Kemudian spesimen tadi dipindahkan ke dalam alkohol absolut bar. Selanjutnya tahap terakhir yaitu dilakukan perendaman spesimen ke dalam minyak cengkeh selama waktu 30 menit sebelum dilakukannya mounting. Selanjutnya yang ketiga ada mounting. Nah, tahapan dari mounting ini dilakukan dengan cara menata posisi tubuh dan embelan spesimen tersebut di atas penutup objek glass yang berdiameter 13 mm. Nah, objek glass di sini sudah ditetesi larutan balsam Kanada. Kemudian spesimen tersebut diambil dan dipindahkan dari rendaman minyak cengkeh dan diletakkan pada posisi terlentang di atas objek glass tersebut. Yang kemudian bagian tungkai, sayap, dan antenanya itu direntangkan dan dilakukan perentangan tersebut dengan bantuan jarum preparat. Selanjutnya, pada bagian tengah, gelas objek ditumpangkan di atas spesimen secara perlahan dan dilakukan pembalikan dengan segera, sehingga posisi spesimen tersebut berubah menjadi tertelungkup di atas gelas objek. Kemudian gelas objek yang telah berisi Wolmon tersebut yang tadi itu dipanaskan di atas hot plate bersuhu 50 derajat Celcius sampai media pengawet balsam Kanadanya tadi itu kering. Selanjutnya nomor 4 ada pelabelan preparat. Nah, pelabelan preparat di sini kertas label sudah berisi keterangan hewan, lokasi, tanggal, dan nama kolektor yang dilekatkan di atas gelas objek pada posisi di sebelah kanan spesimen. Dan label ini sudah berisi keterangan jenis kelamin, morfologi, genus, dan nama spesies yang disertai nama autor yang dilengketkan di sebelah kiri spesimen. Selanjutnya yang nomor 5 ada penyimpanan preparat mikroskop. Nah, penyimpanan preparat mikroskop ini yaitu gelas objek yang sudah berisi preparat awetan Wolmon ini disusun dan disimpan dalam box preparat. Nah, kemudian preparat ini diletakkan di dalam lemari yang terletak di ruang ber-AC. Selanjutnya, beberapa hal penting yang dilakukan pada pembuatan sediaan utuh atau Wolmon. Di antaranya ada fiksasi, dehidrasi, dan penjernihan. Nah, fiksasi di sini yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan dan menghentikan proses metabolisme dengan cepat. Mengawetkan dan juga mengawetkan komponen sitologis dan histologis dan mengawetkan jaringan juga. Bahan fiksatif yang digunakan pada sediaan utuh di sini contohnya seperti semut adalah etanol. Sedangkan pada pembuatan sediaan utuh cacing adalah etanol ataupun formalin 4%. Nah, di sini saya akan mengambil contoh dari semut dan cacing. Nah, penggunaan fiksatif tersebut karena kedua zat tersebut merupakan bahan pengencer yang memiliki sifat mampu menyebar ke dalam sel.
Bahan-bahan lain yang dapat digunakan sebagai fixatif antara lain ada asam asetat, asam pikrat, asam kromik, potasium dikromat, merkuri klorida, kadmium klorida, kobalt nitrat, osmium tetrasoksida, dan aseton. Nah, pada proses dehidrasi dilakukan penambahan bahan berupa etanol bertingkat. Nah, pemindahan jaringan dari alkohol dilakukan dengan memulainya pada konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Fungsi dari dehidrasi di sini yaitu untuk menghilangkan atau mengambil air yang berada di dalam jaringan. Selanjutnya, penjernihan dilakukan dengan memindahkan spesimen dari alkohol absolut ke dalam bahan penjernih. Seperti semut tadi dipindahkan dari alkohol ke bahan penjernih. Selanjutnya, bahan penjernih yang digunakan pada sediaan semut berupa silol, sedangkan pada sediaan si cacing tersebut digunakan dua bahan penjernih yaitu laktopenol dan silol. Tujuan dari penjernihan ini ialah untuk menjadikan struktur tubuh spesimen terlihat jelas pada saat pengamatan menggunakan mikroskop. Nah, selanjutnya proses penjernihan dilakukan dalam waktu 5 menit dikarenakan waktu yang terlalu lama juga akan menyebabkan sediaan menjadi rapuh. Bahan lain yang dapat digunakan sebagai penjernih bisa juga ada tulol dan benzen. Nah, selanjutnya pewarnaan dari sediaan. Nah, pewarnaan dari sediaan ini dilakukan dengan memberikan beberapa tetes zat warna. Pada pembuatan sediaan utuh semut ini tidak perlu digunakan zat pewarna. Namun, adanya penjernihan dengan minyak cengkeh menyebabkan sediaan utuh semut ini menjadi terwarnai menjadi coklat. Sedangkan pada pembuatan sediaan utuh cacing pipi ini diberikan penambahan eosin yang menyebabkan sitoplasma si cacing ini terwarnai menjadi merah. Selanjutnya, tahapan akhir dari pembuatan sediaan utuh ini adalah memberikan entelan yang berfungsi sebagai perekat antara spesimen dengan kaca penutup. Nah, jadi kan karena dikasih entelan ini, yang berarti preparat ini merupakan preparat awet atau tahan lama karena sudah diberikan entelan sebagai perekat. Baik, selanjutnya ada metode koleksi beberapa contoh hewan. Yang pertama, organisme yang akan dicari itu ada hewan spons atau pori air tawar. Tempat dapat ditemukannya itu ranting atau kayu yang terendam di sungai atau kolam. Selanjutnya, alat untuk mengambil objek ada pisau atau skalpel. Selanjutnya ada bahan untuk mematikannya itu ada alkohol 70%, bahan untuk fiksasi alkohol 70%, dan pengawetannya itu menggunakan alkohol 70%. Selanjutnya ada hidra. Tempat dapat ditemukannya itu ada di kolam, sungai, danau, dan melekat pada daun. Alat untuk mengambil objeknya itu ada pisau, pipet, gelas, atau wadah. Bahan untuk mematikannya itu larutan buin. Selanjutnya, bahan untuk fiksasi itu menggunakan larutan buin dan pengawetannya menggunakan alkohol 70%. Selanjutnya ada planaria atau cacing getar. Tempat dapat ditemukannya itu di danau atau sungai yang agak jernih. Alat untuk mengambil objeknya itu dipancing dengan irisan hati. Selanjutnya bahan untuk mematikan yaitu larutan sublimat atau glison panas. Bahan untuk fiksasinya menggunakan larutan buin. Sedangkan pengawetannya menggunakan alkohol 70%. Selanjutnya ada telur kodok. Tempat dapat ditemukannya itu dapat di kolam saat awal kodok bernyanyi.
alat untuk mengambil objeknya itu menggunakan stoples atau botol. Bahan untuk mematikannya itu ada tempatkan pada bahan pemiksasian. Bahan untuk fiksasinya itu menggunakan formalin 8%, sedangkan untuk pengawetan menggunakan formalin 8% juga. Baik, sekian penjelasan saya tentang materi wall-mount atau preparat utuh. Kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.